Shalom. Kami dari kelompok 11. Nama saya Hatmiati Pakpahan. Saya Sunandre. Saya Lulalita. Saya Mega. Saya Rika. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kanonisasi Alkitab. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kanonisasi Alkitab, terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari kanonisasi dan pengertian dari Alkitab. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kanonisasi terlebih dahulu. Kanonisasi atau kata kanon berasal dari kata Yunani. Nah, kata kanon ini merupakan bahasa Semit atau bahasa Ibrani, yaitu kaneh. Kaneh merupakan gelagah atau batang papirus. Gelagah atau batang papirus ini merupakan sejenis tanaman serat atau tebu manis. Karena pada zaman itu gelagah atau batang papirus digunakan sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris, maka kata kaneh dapat diartikan sebagai ukuran atau buluh pengukur. Nah, dari sini muncullah pengertian kanon sebagai peraturan. Akhirnya, kita dapat mengerti bahwa kanon merupakan tolak ukur atau patokan. Tatian juga memaparkan bahwa kanon merupakan keputusan berwibawa dari sebuah dewan gereja. Memang, kata kanon ini tidak pernah tertulis di dalam Alkitab, karena kanon sendiri merupakan keputusan dari dewan gereja pada saat itu. Tetapi, kanon menunjukkan bahwa kumpulan kitab yang diterima dan diputuskan ini memiliki otoritas firman Allah, dan karena itu, kitab yang telah dikanonisasi dapat menjadi tolak ukur tertinggi bagi iman serta hidup orang Kristen. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa arti kanon merupakan kitab-kitab yang telah diselidiki dan telah dinyatakan melalui suatu syarat. Syaratnya yaitu diterima dan telah mencapai standar yang seharusnya, serta diakui karena telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengerti pengertian dari kata kanon, kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengertian dari kata Alkitab. Alkitab merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni Bible. Bible sendiri merupakan kata Yunani yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti dokumen-dokumen. Selama proses pembuatannya, Alkitab ditulis dengan tangan di atas kulit papirus dalam bentuk gulungan-gulungan. Nah, teman-teman, sebelumnya kita juga telah mengetahui bahwa tanaman papirus ini merupakan kata dasar dari kata kanon. Pada saat ini, Alkitab yang dipakai dan digunakan oleh sebagian besar orang dibagi dan dikelompokkan menjadi dua kumpulan bagian. Bagian yang pertama kita sering sebut sebagai Perjanjian Lama, dan bagian yang kedua kita sering sebut sebagai Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani dengan sedikit beberapa bahasa Aram. Dalam Perjanjian Baru, bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Jadi, kanon Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang telah diselidiki dan diterima karena dianggap sudah mencapai standar yang seharusnya. Dan yang paling utama adalah telah diakui bahwa kitab tersebut diilhamkan secara langsung oleh Allah sendiri. Ada dua pembagian kanon Alkitab. Yang pertama yaitu kanon Perjanjian Lama, dan yang kedua yaitu kanon Perjanjian Baru. Jika kanon Perjanjian Baru dapat ditelusuri kapan proses pembentukannya seperti yang akan dijelaskan nanti, berbeda dengan kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama ini tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan
proses pembentukannya. Tetapi dalam wacana tradisi Yahudi ada 3 penjelasan mengenai kapan terbentuknya kanon Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu pada zaman Ezra, yaitu pada tahun 400 sebelum Masehi. Dan yang kedua yaitu pada masa Sinagoge Agung yang didorong oleh Ezra pada abad ke-4 Masehi. Dan yang terakhir yaitu pada masa Konsili Rabi di Jamnia pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Tapi, ketiga penjelasan tersebut masih sering dipersoalkan oleh para sarjana-sarjana, hingga ada seseorang yang mengusulkan bahwa akhir abad kedua adalah waktu yang tepat dan aman untuk dijadikan sebagai waktu penutupan proses pembentukan kanon Perjanjian Lama. Meskipun kanon Perjanjian Lama tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan terbentuknya, namun ada kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan apakah suatu kitab termasuk ke dalam kanon Perjanjian Lama. Yang pertama, kanon Perjanjian Lama selalu dikaitkan dengan nubuatan. Maksudnya adalah kanon kitab-kitab dalam kanon Perjanjian Lama satu dua halnya berkaitan dengan figuran-figuran atau tokoh-tokoh protetik. Misalnya Musa pada saat menerima hukum Taurat dalam posisi sebagai seorang nabi yang juga bertanggung jawab atas tersusunnya kitab-kitab Taurat seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selain itu, ada juga figuran-figuran penyair protetik seperti Daud dan Asaf yang berhasil menyusun kitab tulis yang akhirnya digunakan oleh para imam, nabi, raja, dan juga tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Lama sebagai firman Allah yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu disimpan dan dikumpulkan oleh umat dari generasi ke generasi. Kriteria kedua adalah kanon Perjanjian Lama dikaitkan dengan perjanjian. Bila diserahkan, dapat kita ketahui bahwa kitab Taurat berisikan perjanjian Allah dengan manusia, dan kitab sejarah menceritakan tentang ketaatan umat Israel kepada perjanjian Allah, dan kitab para nabi menjelaskan bahwa nabi yang memanggil kembali umat-umat Israel untuk taat kepada perjanjian Allah. Kriteria yang ketiga adalah kanon Perjanjian Lama diteguhkan oleh Perjanjian Baru. Di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru terdapat lebih dari 250 kali kutipan Perjanjian Lama. Yesus sendiri dalam pengajarannya 31 kali mengutip dan merujuk pada Perjanjian Lama sebagai firman Allah yang berotoritas. Yesus dan penulis-penulis Perjanjian Baru tidak sedikit pun mempersoalkan mengenai otoritas Perjanjian Lama. Kalaupun ada koreksi, Yesus tidak pernah mengoreksi bahwa Perjanjian Lama salah, melainkan hanya mengoreksi tambahan-tambahan ataupun interpretasi-interpretasi yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat yang sudah terlanjur dibuat dan bersaing dengan otoritas Perjanjian Lama. Pada intinya, pengajaran Yesus tidak pernah bertentangan dengan otoritas dari Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama pada praktiknya diteguhkan dengan pemakaian kitab pada ibadah umat Israel. Dalam kanon Yahudi dikenal Megillot yang artinya gulungan kitab yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, dan Ester, yang mana kitab-kitab tersebut dibacakan pada hari-hari raya tertentu. Misalkan Rut dibaca pada hari raya minggu ke-7 yaitu Pentakosta, pada hari pengumpulan hasil, dan pada hari terakhir dari musim panen gandum. Yang kedua yaitu Kidung Agung dibacakan pada hari Paskah. Yang ketiga yaitu Pengkhotbah dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Dan yang keempat yaitu Ratapan dibacakan pada hari ke-9 bulan Ab yang menandakan atau memperingati runtuhnya Yerusalem. Dan yang kelima Ester dibacakan pada hari raya Purim. Kanon Perjanjian Lama berdasarkan susunan kitabnya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kanon Ibrani yang digunakan dalam kitab berbahasa Ibrani, dan yang kedua yaitu kanon Yunani yang digunakan dalam kitab berbahasa Yunani. Kanon Ibrani terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Taurat atau Torah yang berisi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua yaitu
kitab-kitab Nabi yang terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu Nabi terdahulu seperti Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Dan yang kedua yaitu nabi-nabi terkemudian, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi lainnya. Yang ketiga dari bagian kanon Ibrani yaitu kitab-kitab atau ketuvim yang terdiri dari kitab Mazmur, Amsal, Ayub, Pengkhotbah, Ratapan, Rut, Kidung Agung, Ester, Daniel, Esra, Tawarik, dan Nehemia. Kita akan masuk ke dalam kanon Yunani. Jadi kanon Yunani itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah Taurat. Jadi kitab-kitab yang masuk ke dalam Taurat adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua adalah sejarah. Jadi kitab sejarah ini terbagi atas 2 bagian, yaitu sejarah yang pertama dan sejarah yang kedua. Kitab-kitab yang termasuk dalam sejarah yang pertama yaitu kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja. Dan untuk kitab-kitab yang masuk dalam sejarah yang kedua, yaitu 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Jadi yang ketiga yaitu sastra. Kitab-kitab yang termasuk dalam sastra yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Yang keempat yaitu nubuat. Jadi dalam nubuat ini dibagi menjadi 2, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Kitab-kitab yang termasuk dalam nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Sedangkan kitab-kitab yang termasuk dalam nabi-nabi kecil yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kanon Perjanjian Baru. Tyson pada tahun 2003 mengatakan bahwa proses penerimaan kitab sebagai kanon Perjanjian Baru memiliki beberapa kriteria. Kriterianya yang pertama yaitu harus sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi, semua kitab yang akan masuk ke dalam Perjanjian Baru harus sesuai dengan ajaran para rasul pada waktu itu. Yang kedua, harus ditulis oleh rasul atau memiliki hubungan sedemikian dengan rasul. Yang ketiga, cocok dibaca di depan umum. Yang keempat, bersifat universal atau dapat diterima oleh setiap orang. Dan yang kelima, memiliki sifat rohani. Proses penerimaan kitab sebagai kanon Perjanjian Baru berawal pada akhir abad kedua, di mana pada abad kedua itu sudah 20 kitab yang diterima, sedangkan 6 kitab lainnya belum diterima. 6 kitab yang belum diterima itu antara lain ada kitab Ibrani, 2 dan 3 Yohanes, kitab 2 Petrus, kitab Yudas, kitab Yakobus, dan juga kitab Wahyu. Lalu pada abad ke-40 semua kitab termasuk 6 kitab yang belum diterima pada abad kedua diterima dalam kanon Perjanjian Baru. Setelah Konsili Domasian di Roma pada tahun 382 dan setelah Konsili Kartago ketiga pada tahun 387, semua masalah dalam kanon Perjanjian Baru sudah dapat diselesaikan. Dan pada tahun 500 Perjanjian Baru sudah dapat diterima dalam bahasa Yunani dan juga Perjanjian Baru sudah dapat diikuti oleh Gereja Timur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kanon Alkitab adalah daftar kitab-kitab yang menjadi kitab suci dan dianggap berotoritas dan berwibawa. Dianggap sudah memenuhi syarat dan diilhamkan langsung oleh Allah. Di dalam iman Kristen kita percaya bahwa proses kanonisasi Alkitab adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia yang memiliki otoritas untuk mengesahkan apakah suatu kitab itu merupakan firman Tuhan atau tidak, tetapi Allah sendiri yang mengesahkan dirinya sebagai firman Allah di hati orang percaya. Nah, kanon Alkitab ini terbagi menjadi 2, yaitu kanon Perjanjian Lama dan kanon Perjanjian Baru. Kanon Perjanjian Lama terbentuk pada zaman Ezra, masa sinagoga agung di bawah dorongan Ezra, dan masa konsili pada para rabi di Jamnia. Nah, kanon Perjanjian Lama ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kanon Ibrani dan kanon Yunani. Kanon Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani, dan kanon Yunani ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kanon Perjanjian Baru
terjadi pada akhir abad kedua, di mana sudah ada 20 kitab yang diterima, abad ke-40 dan pada tahun ke-500. Nah, teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.